Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 31 Agustus 2021. Pada pagi ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Melecehkan firman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, narasi yang kita baca pagi ini seringkali diperdebatkan dan membuat banyak orang bertanya-tanya tentang topik teks ini. Apakah benar ada Allah sedemikian kejam? Bagaimana Allah mengirim beruang-beruang untuk mencabik-cabik anak-anak yang belum tahu apa-apa? Anak-anak yang tak berdosa, bukan? Bayangkan, 42 orang banyaknya sekaligus harus meninggal karena kutukan sang nabi. Kita pun dapat berpikir demikian jika kita tidak mengerti konteksnya. Siapakah anak-anak yang bernasib malang dalam teks ini? Mengapa Nabi sedemikian marah? Anak-anak dalam teks ini bukanlah usia anak yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani, kejanim ne'arim diartikan lelaki muda atau tepatnya anak-anak muda. Jadi tidak tepat diterjemahkan anak-anak yang masih usia di bawah 12 tahun atau usia SD. Itulah sebabnya Nabi Elisa marah, bukan sembarang marah. Apakah maksud anak-anak muda ini mengolok-olok Elisa? Mereka sedang mengekspresikan penolakan dan kebenciannya terhadap Elisa. Jadi bukan karena Elisa tak punya rambut. Elisa marah bukan karena diejek terkait rambutnya. Usia Elisa kira-kira 30 tahun. Mungkin memang Elisa pendek rambutnya dibanding dengan orang-orang yang rata-rata rambut gondrong di masanya. Tetapi bukan ini poinnya. Nats ini terkait erat dengan peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa kenaikan Nabi Elia ke sorga. Dan satu-satunya yang menyaksikan kenaikan Nabi Elia ke sorga adalah Elisa. Inilah yang baru saja diberitakan Elisa kepada sekelompok anak-anak muda itu dan penduduk yang lainnya. Tetapi banyak yang tidak percaya, termasuk kelompok anak-anak muda ini. Lalu mengejek Elisa, "Naiklah botak, naiklah botak." Kata naiklah adalah ungkapan yang sama dipakai Elisa ketika menjelaskan dalam ayat 11 tentang Elia naik ke sorga. Maksud kelompok anak muda ini sedang meremehkan berita kenaikan Elia ke sorga. Ejekan ini berarti mereka menolak dan tidak percaya berita Nabi Elisa. Malah menyuruh Elisa untuk menyusul Elia untuk naik ke sorga. Meremehkan dan menolak serta menghujat Nabi Allah sama dengan meremehkan dan menghujat Tuhan sendiri. Hal ini juga berarti mereka menolak dan mempercayai karya Allah melalui nabi-nabinya. Karena itulah Elisa mengutip Imamat pasal 26 ayat 21 sampai 22 untuk mengingatkan dan mengumumkan hukuman yang pantas diterima mereka yang menolak firman Tuhan. Ayat 21 dan 22 dari kitab Ulangan 26. "Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat, setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi." Saudara sekalian, itulah sebabnya penghukuman itu digenapi, agar menjadi peringatan kepada umat-umat Tuhan bahwa akibat menolak pemberitaan Nabi tentang firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan sendiri dan sangat fatal akibatnya. Sebab Tuhan sangat mengharapkan
umatnya mendengar firman-Nya, dan kesetiaan umatnya menerima sabdanya. Tuhan sungguh serius menghukum dosa penolakan kepada firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui narasi ini kita belajar supaya kita menjadi umat yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Jadi terimalah berita dari Tuhan, siapapun yang menyampaikannya. Hormatilah mereka yang menyampaikan kabar sukacita itu. Dengarkan sabdanya dan taatilah, supaya kita diperhadapkan dengan berkat-berkat Tuhan. Jangan main-main dengan dosa pemberontakan apapun, sebab cepat atau lambat hukuman Tuhan telah disediakan. Jika tidak bertobat, Tuhan pasti menunjukkan kemarahan-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita senantiasa terbuka untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Ingatkanlah kami supaya kami menghargai, kami menerima, kami mentaati firman-Mu di dalam hidup kami. Dengan terbuka, kami ingin dengar-dengaran dan menghargai pemberitaan firman-Mu yang disampaikan kepada kami. Biarkanlah kisah tragis yang kami dengarkan pagi ini menjadi pembelajaran penting bagi kami, sehingga kami dapat mengoreksi diri kami sejauh mana kami hidup di dalam perkataan-perkataan-Mu. Dan jikalau ada dosa-dosa yang tidak kami selesaikan dan belum kami selesaikan di hadapan-Mu, Engkau yang melihat segala sesuatu, Engkau yang menelisik batin kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami semua. Kepada umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, berkaryalah dalam hidup mereka ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi mereka. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, biarkanlah kami senantiasa taat dan berpegang pada firman-Mu. Sertai kami di sepanjang hari ini, biarlah kami beraktivitas di dalam kehendak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.